wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Halo Ibu, alhamdulillah baik. Syukur alhamdulillah. Oh ya, karena ini memasuki bulan suci Ramadan, Ibu ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya. Semoga ibadah puasa kita dapat diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Nah, rabbal walaupun alamin. kita sedang berpuasa, kita jangan mengurangi semangat kita ya. Semangat puasa dan semangat belajar. Iya Bu. Oke, kalau begitu sudah pada semua yuk kita ke pelajaran kali ini. Sebelumnya mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, tolong dipimpin doanya. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, hari ini kalian masuk semua kan? Ada yang tidak masuk? Daniel, Wakil lagi tidak suaranya. Iya, Kalau begitu kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini mengenai tentang sistem endokrin. Baik Bu. Sebelumnya Ibu mengulas kembali materi kita kemarin, yaitu tentang sistem regulasi atau koordinasi. Coba dibuka LKS halaman 30 ya. 30 ya. Nah, Ibu akan mengulas materi kemarin. Ada yang masih ingat apa itu sistem koordinasi? Saya Bu. Oke, jawab. Sistem koordinasi itu sistem yang mengatur kerja organ-organ pada tubuh. Ya, betul. Jadi tubuh kita ini terdiri dari miliaran sel. Terus sel-sel ini yang sama akan membentuk jaringan. Nah, jaringan-jaringan yang berbeda ini nantinya akan membentuk organnya. Jadi apa saja nih organ-organnya? Saya Bu, ada organ tangan, mata, dan otak. Organ tersebut akan bekerja sama ya dengan membentuk sebuah sistem, dan sistem-sistem tersebut harus bekerja sama agar dapat menyusun dan mengatur tubuh kita agar dapat bekerja dengan baik. Tanpa adanya sistem koordinasi, apa yang terjadi pada tubuh kita? Ya Bu, Seluruh organ tubuh tidak mampu bekerja sama. baik, itu benar jawaban dari teman kalian. Jadi masing-masing tubuh kita memiliki fungsi yang berbeda-beda. Untuk itu, tubuh kita memiliki komponen yang menghubungkan setiap organ, yaitu ada sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera ya. Iya Bu. Apa saja struktur sistem saraf? Saya Bu, yang pertama itu ada sistem saraf pusat, yaitu yang tersusun dari otak dan sumsum tulang belakang. Berikutnya, Ini saya, yaitu yang kedua sistem saraf tepi tersusun serabut-serabut saraf yang membawa informasi dari semua bagian tubuh ke sistem saraf pusat. berikutnya, Dan juga terdiri dari sistem saraf sadar atau somatik dan sistem saraf tidak sadar atau otonom. oke. Sepertinya kalian pada ingat semua ya materi kita kemarin. Iya Bu. Kita lanjutkan saja materi berikutnya tentang sistem endokrin atau hormon. Baik, sistem endokrin itu biasanya disebut sebagai hormon. Sistem endokrin ini merupakan sekumpulan dari kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Jadi fungsinya itu untuk memproduksi hormon. Nah, hormon ini merupakan senyawa organik pembawa pesan kimiawi di dalam aliran darah menuju sel-sel atau jaringan tubuh. Sistem hormon ini akan berinteraksi dengan sistem saraf dan berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, hemostatis, perkembangan seksual dan siklus reproduksi, serta siklus tidur dan nutrisi. Sistem endokrin ini akan menghasilkan hormon yang karakteristiknya yang pertama ada Ada apa aja Bu? yang pertama, tidak memiliki saluran dan menyekresi hormon langsung ke dalam cairan di sekitar sel. Yang kedua, karakteristiknya mensekresikan lebih dari satu jenis hormon kecuali kelenjar paratiroid. Ingat ya, kecuali kelenjar paratiroid. Paratiroid. Yang ketiga, memiliki sejumlah sel sekretori yang dimiliki banyak pembuluh darah dan ditompang oleh jaringan ikat. Dan yang keempat, masa aktif kelenjar endokrin dalam menghasilkan hormon berbeda-beda. Dan yang terakhir, sekresi hormon dapat distimulasikan atau dihambat oleh kadar hormon lainnya dan senyawa non-hormon dalam darah dan serta impuls saraf.
Nah, itu dia karakteristik dari kelenjar hormon. Apakah sudah jelas atau ingin ditanyakan? Sudah Bu, sudah. Ya udah, mari kita lanjut materi berikutnya tentang jenis sistem hormon. Bagian-bagian penting dari kelenjar hormon dan sekresi hormon. Ada jenis-jenis kelenjar endokrin dan hormon yang disekresikan oleh setiap kelenjar. Jadi, kelenjar endokrin ini yang ada pada manusia meliputi 7 kelenjar. Yang pertama, kelenjar hipofisis, Kelenjar hipofisis, 2 kelenjar tiroid, 3 kelenjar paratiroid, 4 kelenjar adrenal, 5 kelenjar pankreas, 6 kelenjar pineal dan timus. Oke, gue akan bahas satu persatu. baik Bu. Pertama ada kelenjar hipofisis atau disebut juga pituitari, yaitu organ yang berbentuk oval seukuran biji kacang yang melekat pada dasar hipotalamus otak. Jadi letaknya itu di otak ya. Hipofisis ini memiliki 3 bagiannya. Yang pertama, bagian lobus anterior yang menghasilkan banyak hormon. Hormonnya itu ada hormon pertumbuhan atau growth hormone yang disingkat GH. Hormon ini mengendalikan pertumbuhan sel, tulang, dan kartilago, yaitu mengatur laju sintesis protein serta mengatur pemakaian lemak. Yang kedua ada hormon perangsang tiroid atau thyroid stimulating hormone yang disingkat TST, yaitu hormon yang meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kelenjar tiroid atau gondok. Jadi laju produksi hormonnya tiroksin dan metabolisme sel. Berikutnya ada kelenjar timus atau kelenjar kacang hormon yang terletaknya di posterior thorax di atas jantung yang menghasilkan tirosin untuk pengendalian perkembangan sistem imun. Dan yang terakhir ada kelenjar ovarium, testis, dan plasenta, di mana ovarium ini menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, dan testisnya menghasilkan testosteron, serta plasentanya menghasilkan gonadotropin, koroin, estrogen, dan somatropin. Jadi gimana anak-anak? Apa yang kurang jelas? Jadi kita lanjut ke gangguan pada sistem hormon. Sistem hormon dapat mengakibatkan terjadinya gangguan atau kelainan. Berikut beberapa gangguan akibat kelebihan maupun kekurangan produksi hormon pada tubuh. Yang pertama ada dinastisme, yaitu pertumbuhan raksas akibat kelebihan hormon somatropin. Yang kedua ada akromegali, yaitu pertumbuhan pada ujung-ujung tulang akibat kelebihan hormon somatropin. Nah, yang keempatnya ada morbus Basedow, yaitu meningkatnya denyut jantung, gugup, emosional, pelupuk mata terbuka terlalu lebar, dan bola mata melotot yang diakibatkan karena kelebihan hormon tiroksin. Yang kelima ada gangguan myxoderm, yaitu kegemukan yang luar biasa serta kecerdasan menurun diakibatkan kelebihan hormon tiroksin. Yang keenam ada tetanus, yaitu kekurangan hormon paratohormon. Ada diabetes mellitus, yaitu kekurangan hormon insulin. Nah, dari gangguan-gangguan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya. Saya Bu, mengapa kekurangan hormon insulin itu dapat meningkatkan produksi urin? Kenapa ya Bu? Oke, pertanyaannya bagus. Sebelumnya itu kan hormon insulin itu kan berfungsi mengatur kadar gula dalam darah. Jika hormon insulin itu rusak, mengakibatkan diabetes mellitus yang efeknya produksi urin meningkat sehingga penderita sering mengeluarkan urin. Biasanya kira-kira penderita diabetes itu mengeluarkan urinnya berapa sering Bu, atau kira-kira sebanyak berapa kali dalam Oke. Biasanya terlihat itu pada malam hari. Itu kemungkinan penderita membuang air kecilnya biasa lebih dari 5 kali. Jadi itu kan jelas tidak normal. Biasanya kan normal kan sekali 2 kali sebelum tidur. Gitu. Jadi begitu ya Bu? Oh iya ya. Sudah ada yang ingin bertanya lagi? Sudah Bu. Cukup. Oke, kalau gitu Ibu akan memberikan kalian penilaian tambahan hari ini. Silahkan kalian mengerjakan soal di LKS halaman 36. Ya, kalian cukup di bagian uraian tabel ya mengenai perbedaan
sistem saraf, dan sistem endokrin. Jadi kalian kerjain itu di kertas lembar, nanti dikumpulkan ke ibu. Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Silakan. Baik Bu. Baik. Gimana, udah selesai semua? Belum Bu, bentar lagi Bu, bentar lagi. Udah 15 menit loh. Sabar ya Bu. Yang bagian tabel aja, nak. Ya, Bu. Oke, udah selesai. Sudah Bu. Ya, kumpulkan. Apa ini? Oke, demikian kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk materi pertemuan berikutnya, kita lanjutkan tentang sistem indera ya. Jadi tugas untuk kalian di rumah cukup membuat catatan kecil seperti rangkuman mengenai materi sistem indera ya. Jadi sebagai modal gambaran buat kalian. Nanti kalau kita sudah mulai pertemuan. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu ucapkan terima kasih untuk hari ini ya. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.